Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami mewawancarai Mas Wahdi, pemilik dari peternakan kambing Jubir Farm yang beralamat di Dusun Wringin, Desa Purwodadi, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara. Beliau memulai bisnis di bidang peternakan adalah salah satu cara yang tepat untuk mendapatkan banyak keuntungan. Bidang peternakan banyak digemari sebagai bidang bisnis karena permintaan pasar dan industri yang meningkat saat ini. Peternakan kambing adalah salah satu lahan produksi yang dibutuhkan pada kuliner untuk menyuplai bahan makanan. Baik teman-teman, kita sudah bersama pemilik kandang Jubir Farm. Ya, Mas, silahkan perkenalkan diri Anda. Perkenalkan, nama saya Wahdi, biasa dipanggil Jubir. Ya, asal usul kandang ini adalah dari nama panggilan saya yang biasa dipanggil teman-teman itu Jubir. Oh ya, baik Mas. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua yang Mas, berapa jumlah ternak yang Mas pelihara di kandang Jubir Farm ini? Total, kalau ngomongin total itu banyak Mas, sekitar 50 lebih. Tapi kalau yang di kandang sini tuh khusus ternak ini 17, terus di kandang sebelah lumayan ada sekitar 10-15 ekor. Yang kandang satunya lagi yang khusus bakalan kita jual ke pasar itu sekitar 30-an. Wah, yuk, banyak Mas. Alhamdulillah, calon haji insyaallah. Untuk pertanyaan yang selanjutnya Mas, kambing yang Mas pelihara itu jenis kambing apa saja di sini Mas? Yang khusus kita ternak ada 2, PE kali geseng sama Jawa Randu. Kalau yang bakalan itu kadang dari masyarakat sekitar ada yang Jawa biasa, terus PE Jawa Randu juga. Lah itu berarti 3 jenis ya Mas. 3 jenis. Sudah Mas, terima kasih Mas. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, berapa harga beli dan harga jual kambing di sini? Harga beli sama harga jual di sini tergantung sama kualitas kambingnya sendiri. Kalau kambingnya bagus, harga juga bagus, naik. Kalau kambingnya jelek ya otomatis harga juga turun. Contoh saya ambil yang indukan ini. Indukan ini saya beli 6 juta, itu udah keadaan hamil. Dan sekarang udah keluar anak, kita jual, kemungkinan alhamdulillah bisa nutupin harga belinya, dan nanti anak yang kedua udah bisa menutupi, sudah untung istilahnya, udah kita ambil untung di anak kedua. Terus kalau harga jual di sini juga tergantung. Kalau harga jual di sini kambingnya itu yang bakalan sama yang ini. Kalau kambing udah sekitar umur 3 bulan atau 4 bulan kita sudah siap jual, kemungkinan harganya ya sudah lumayan sampai 4-5 juta udah ada lah, tergantung sama kualitas kambingnya. Segitu Mas. Untuk spesifiknya harga jual yang tertinggi pernah Mas jual berapa Mas? Tertinggi kalau kita di sini kan ternyata ternaknya standar orang tani, jadi nggak bagus-bagus banget, tapi kita sudah pernah jual di angka 9-10 juta. Itu pun udah umur sekitar 2 tahunan Mas, itu udah bandot buat pacekan, indukan buat produksi anak sih. Itu emang kualitasnya emang oke lah, dari dagunya dapat, kepalanya meluarnya dapat, postur juga oke. Jadi harganya alhamdulillah sudah sampai 10-an Mas. 10 juta ya? 10 juta. Untuk pertanyaan selanjutnya, berapa kebutuhan pakan baik itu hijauan maupun konsentrat setiap harinya? Kalau pakan hijauan kita ada ini rumput yang biasa kayak gini tuh, satu harinya itu 1 karung buat konsentrat itu 1 polar, sedangkan yang ramban yang kayak gini tuh 1 ikat per harinya. Berarti kalau di sini terus konsentratnya kita
kasih makan yang induk-indukan sama yang bandot. Itu satu induk sekitar 1 ember ya sekitar 2 kiloan atau 1 kilo, tergantung bobotnya juga sih. Segitu kurang lebihnya Mas. Kalau untuk anakannya? Anak kita nggak kasih, paling kalau udah mau makan rumput ya dibiarin makan rumput. Tapi yang kayak yang kecil-kecil paling kita kasih susu. Kalau indukannya kan biasanya kan susunya kurang, jadi kita kasih susu sendiri gitu secara berkala, pagi atau sorenya kita kasih gitu. Ya, terima kasih Mas. Kita sudah ada di kandang yang kedua. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya, apakah pakan yang Mas berikan beli atau berasal dari lahan sendiri Mas? Ya sebagian beli, sebagian kita ambil sendiri di kebun. Soalnya kan kalau hijauan kan kita masih ada lahan, jadi kita nanam sendiri. Baik itu leguminosa ini yang kaliandra kayak gini, kita ambil di kebun. Terus rumput-rumput kita ambil di kebun, kecuali kalau konsentrat kita beli yang ada penjualnya itu. Oke Mas, selanjutnya apa saja keluh kesahnya beternak kambing di masa sekarang Mas? Kalau keluh kesahnya itu banyak Mas, soalnya sekarang lagi musim hujan kan, apalagi puasa-puasa badan lemes, becek jalan, apalagi kalau ngambil rumput kehujanan, aduh. Apalagi kalau puasa-puasa kena panas juga kan, udah lemes, bawa beban berat banyak, capek pokoknya kalau Mas. Tapi kembali lagi kalau kita beternak udah keluar anak, kalau kita jual dapat untung lah, itu bahagianya di situ, dompet nggak jadi kering Mas. Itu ya sekian lah ya, cukup mungkin kalau keluh kesahnya kayak gitu aja lah. Jadi terbayar ya Mas? Ya kalau ngomong terbayar ya namanya juga biaya hidup, mau nggak mau ya harus bekerja keras. Harapannya untuk kedepannya bagaimana Mas untuk beternak kambing ini? Kalau harapan saya itu banyak Mas. Sebenarnya planning saya itu ada. Kita punya indukan banyak, kita planning, kita ambil jadwal kawin, terus kita nanti kan ini kan kalau hamil sampai lahir kan sekitar 5-6 bulan lah, itu dari kawin kita catat tanggalnya, kemungkinan lahir kita catat tanggalnya, jadi tuh setiap induk itu teratur, kita bisa ambil per bulan itu ada yang lahir, juga ada ya kita jual. Jadi setiap bulannya itu kita mendapat pemasukan yang udah siap gitu, udah di planning gitu, jadi teratur segi penjualan, segi kelahiran, terus kawin induk-indukan juga teratur kan gitu Mas. Gitu. Baik Mas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pesan-pesan buat anak muda sekarang, jangan ragu pelihara kambing, jangan gengsi kita ngambil rumput di kebun. Soalnya kenapa? Kalau kita berhasil, hasilnya pun nggak main-main. Contoh ini satu kambing kecil aja, satu gini itu udah 2 juta. Jadi buat khususnya lah pemuda-pemuda Indonesia, baik di Jawa, di seluruh Indonesia, jangan ragu untuk beternak kambing. Ini hasil lumayan, namanya biaya hidup nanti juga terjamin, membantu ekonomi negara. Kalau kita di Indonesia banyak peternak kambing kan, jadi negara Indonesia itu nggak usah impor daging kambing lagi dari luar negara. Jadi petani baik petani atau peternak itu makmur lah. Jadi ekonomi masyarakat Indonesia itu lebih terjamin gitu. Juga pemasukan negara kan kita bisa membantu lah dari segi peternakan kambing ini. Jadi pesan-pesan buat anak muda, jangan ragu beternak kambing, jangan gengsi, kerja keras. Ya harapannya baiklah buat diri sendiri, keluarga maupun masyarakat, bahkan negara kita. Sekian.
Dengan kegiatan kunjungan ini, kami dapat memperoleh ilmu dan pengetahuan ternak yang baik dan benar, yang dapat kami sampaikan dan salurkan kepada masyarakat, dan belajar selalu berpartisipasi dengan pengembangan produksi peternakan untuk permintaan pasar dan industri saat ini. Cukup sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.